Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan, sekali lagi kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama berkumpul dan mendengarkan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lepas, kita telah pun dikejutkan dengan pemergian mendiang Justin alias Renal bin Patok. Dengan itu saya ingin mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Semoga Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap ahli keluarga. Minggu ini kita juga menyambut dan merayakan Hari Bapa. Dengan itu saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang luar biasa, bapak-bapak yang baik, dan bapak-bapak yang sudah melakukan tugasnya sebagai seorang bapak yang hebat. Baiklah saudara, sebelum kita memasuki di dalam petikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memulainya dengan doa, dan saya akan memimpin kita bersama-sama di dalam doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada pagi ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena sekali lagi Tuhan kami diberikan kesempatan untuk terus menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami masih hidup, kami masih bernapas pada hari ini. Semuanya Tuhan karena kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Maka itu Tuhan, kami tidak pernah berhenti untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang benar. Terima kasih Bapa. Sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati dan urapilah kami Tuhan, agar setiap kami diberikan pengertian dari apa yang kami dengar pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Nah saudara, pada pagi minggu yang indah ini saudara, saya mau membawa kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus 4, dimulai daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita bersama. Tajuk ataupun garis besar di atas adalah mengenai kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Efesus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Baiklah saudara, saya mau membawa kita melihat satu topik firman Tuhan yang menjadi pelajaran khusus untuk kita pada minggu ini, yaitu tetap bersatu di dalam Kristus. Tetap bersatu di dalam Kristus. Saudara, situasi hari ini adalah situasi yang begitu mencabar bagi gereja-gereja Tuhan, khususnya di dalam kesatuan umat-umat Tuhan. Karena kita tidak lagi bersama-sama seperti yang sebelumnya, melainkan hanya bertemu di dalam pelayanan maya seperti di dalam Zoom, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Saudara, normal baru ini begitu mencabar bagi kita semua.
Namun saya percaya hal ini tidak akan menghalangi kita sebagai umat Tuhan untuk tetap bersatu di dalam Kristus. Rasul Paulus pernah mengalami situasi ini pada waktu ia berada di dalam penjara, di mana ia terpisah daripada dunia luar dan ia tidak lagi bisa melakukan seperti apa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Namun hal ini tidak mematahkan semangatnya untuk terus melayani Tuhan. Melalui penulisannya ketika dia berada di dalam penjara, orang-orang diberkati dan kita yang membacanya pada hari ini turut merasa diberkati. Saudara, walaupun keadaan tidak lagi mengizinkan kita untuk bersama-sama seperti yang sebelumnya saudara, ianya bukanlah bermakna kita sudah tidak lagi bersatu di dalam Kristus. Rasul Paulus menyatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak lagi bersatu di dalam tubuh yang kelihatan seperti yang pernah kita lakukan sebelum-sebelum ini saudara, bersama-sama di dalam gereja, bersama-sama di dalam pelayanan dan sebagainya, saya percaya kita semua masih tetap setia bersatu dalam roh kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kesatuan roh itu penting. Yang saya maksudkan di sini adalah kita bersatu di dalam Kristus. Karena hal itulah yang akan memimpin kita kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, untuk supaya kita tetap bersatu di dalam Kristus pada hari ini, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan menginginkan adanya kesatuan di dalam tubuh Kristus pada hari ini. Jadi, setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus tetap bersatu di dalam Tuhan. Amin saudara. Nah, untuk tetap bersatu di dalam Kristus, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, yang pertama, jika kita melihat kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan sebentar tadi saudara, jikalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saudara, yang pertama untuk dapat membuatkan kita terus bersatu di dalam Kristus saudara, yang pertama itu adalah hidup dalam kerendahan hati. Rasul Paulus menyatakan dalam ayat yang kedua hendaklah kamu selalu rendah hati. Saudara, kerendahan hati memainkan peranan yang begitu penting di dalam kesatuan tubuh Kristus. Jika gereja tidak memiliki kerendahan hati di hidupnya, maka gereja akan saling mempersalahkan antara satu dengan yang lain dan mengabaikan prinsip-prinsip asas di dalam hidup kekristenan. Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa di dalam kerendahan hati, di mana ia merendahkan dirinya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, orang-orang yang rendah hati akan membawa ciri-ciri tersebut di dalam hidupnya. Yang pertama, ia tunduk dan taat kepada perintah Allah. Yesus sekalipun adalah Allah yang telah menjadi manusia, ia tunduk kepada Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia ini. Saudara,
Yesus tidak pernah memberontak ataupun menyalahkan siapa-siapa di dalam hidupnya saudara. Tetapi satu hal yang kita dapat pelajari dari kehidupan Yesus, Ia tunduk dan taat kepada perintah Allah yang mengutusnya ke dalam dunia ini saudara. Jadi saudara, ciri-ciri orang yang rendah hati ini saudara adalah apa? Ia tunduk kepada perintah Allah di dalam hidupnya saudara. Yang kedua, ia bersikap mengampuni daripada menghukum. Hari ini kita dapat melihat ada ramai orang yang lebih suka untuk menjatuhkan hukuman kepada orang lain daripada melepaskan pengampunan. Namun saudara, ciri-ciri orang yang rendah hati itu saudara adalah bersikap mengampuni daripada menghukum. Tuhan Yesus sekalipun mengalami penyiksaan yang begitu berat di dalam hidupnya, Ia masih bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kita dapat melihat ciri-ciri ini ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan saya juga berdoa agar ciri-ciri ini ada di dalam kehidupan kita, di mana kita akan lebih suka untuk mengampuni orang daripada membalas kejahatan dengan kejahatan. Ciri-ciri yang ketiga adalah ia tidak sombong ataupun angkuh. Tuhan Yesus sekalipun berpengetahuan di dalam segala-galanya, Ia tidak seperti ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang sangat sombong. Yesus senantiasa hidup dengan rendah hati. Ketika Dia memberikan nasihat, ketika Dia memberikan pengajaran, ketika Dia memberikan teguran, Yesus melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Saudara, marilah kita hidup dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Karena dengan demikian kita akan terus memelihara kesatuan kita di dalam Kristus pada hari ini saudara. Jadi saudara, hal pertama untuk supaya kita tetap bersatu di dalam Kristus, yang pertama itu adalah hidup dalam kerendahan hati. Perkara kedua yang saya mau kongsikan di sini melalui kebenaran firman Tuhan, masih di dalam ayat yang kedua dikatakan di sana, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Saudara, saya percaya apa yang dimaksudkan dengan lemah lembut ini adalah seseorang yang baik hatinya saudara. Ya, jadi untuk tetap kita bersatu di dalam Kristus pada hari ini saudara, perkara kedua yang kita perlu perhatikan adalah selalu baik hati. Di dalam petikan firman Tuhan sebentar tadi, selain daripada rendah hati, Rasul Paulus juga menasihatkan jemaat di Efesus supaya mereka hidup sebagai orang yang lemah lembut. Dan saya percaya orang yang lemah lembut ini adalah orang-orang yang baik hatinya. Saudara, sebagai satu keluarga di dalam Kristus, orang percaya haruslah selalu baik hati di antara satu dengan yang lain. Seperti tidak menyimpan dendam terhadap orang lain, saling menolong dan membantu di dalam kesusahan, dan banyak lagi perbuatan baik yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya jika kita hidup dengan baik hati antara satu dengan yang lain dan tidak menyimpan apa-apa prasangka yang buruk terhadap sesama, kita akan memelihara kesatuan roh yang erat di dalam Kristus. Beberapa bulan yang lepas di masa PKP dan sempena Hari Raya Aidil Fitri, seorang jemaat menghubungi saya. Dia berkata, "Pastor, kami ada bawa makanan yang banyak ke rumah kamu." Secara pribadi, saya merasa terharu dan diberkati
dan saya juga sangat menghargai pemberian itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada mereka yang sudah memberi dan menghantar makanan itu ke rumah. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup dengan baik hati di antara satu dengan yang lain, orang-orang akan mengingati hal itu dan membuatkan kita semakin teguh bersatu di dalam Kristus. Maka itu saudaraku, selalulah baik hati terhadap siapapun juga, karena Tuhan mengasihi orang yang baik hatinya. Saudara, kita harus selalu baik hati, bukan saja terhadap saudara seiman kita yang kita kenali, tetapi juga kepada orang-orang lain yang mungkin kita tidak kenali di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi untuk supaya kita tetap bersatu di dalam Kristus pada hari ini, saudara, perkara yang kedua itu adalah selalu baik hati, saudara. Ya, hal yang ketiga masih di dalam ayat yang kedua dikatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar." Saudara, untuk membuatkan kita tetap bersatu di dalam Kristus pada hari ini, hal yang ketiga itu, saudara, yang perlu kita perhatikan adalah kesabaran. Nah, di dalam memelihara kesatuan roh, gereja memerlukan adanya sebuah kesabaran. Karena tanpa kesabaran, ianya boleh mengundang pertengkaran dan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat di Efesus supaya mereka hidup dalam sebuah kesabaran untuk memelihara kesatuan roh di dalam Kristus. Gereja yang hidup dalam kesabaran adalah gereja yang tabah dalam menghadapi penderitaan, kesakitan, kesusahan, dan sebagainya. Tuhan Yesus adalah contoh yang luar biasa di dalam hal bersabar ini, di mana sekalipun ia menderita karena dosa yang bukan ia lakukan, tetapi karena dosa yang kita lakukan, ia tabah melaksanakan misinya sampai ke garis akhir. Ia memikul salib di lorong-lorong Yerusalem untuk menuju ke Bukit Golgota. Yesus diseksa, Yesus ditelanjangi, Yesus dipermalukan, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukan kepadanya. Tetapi Yesus sabar, ya, bahkan ia melaksanakan misinya sampai akhir. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, gereja yang hidup dalam kesabaran juga adalah gereja yang bersifat sabar, tidak suka marah-marah, tenang, dan tidak terburu-buru di dalam membuat keputusan. Secara pribadi, saya melihat orang yang bersikap sabar itu akan selalu membuat keputusan yang tepat di hidupnya, karena ia akan berpikir atau berdoa terlebih dahulu sebelum ia melakukan apa-apa tindakan di hidupnya. Saudara, saya percaya jika kita hidup sebagai gereja yang sabar, kita akan selalu berpikir untuk memelihara kesatuan roh di dalam Kristus dan akan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Amin, saudara. Jadi saudara, hal yang ketiga yang kita perlukan untuk tetap bersatu di dalam Kristus pada hari ini, saudara, kita harus memiliki sikap kesabaran di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, hal yang keempat yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini, saudara, ya, hal yang perlu kita perhatikan untuk membuatkan kita tetap bersatu di dalam Kristus adalah mengasihi. Dalam ayat yang kedua dikatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati,
lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Saudara, hal yang keempat itu adalah mengasihi. Di dalam firman Tuhan, mengasihi yang diambil dari perkataan kasih membawa makna yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, kasih memainkan peranan yang sangat penting di dalam kesatuan tubuh Kristus. Karena kekristenan yang sesungguhnya adalah tentang kasih dan mengasihi. Jika kita hidup sebagai gereja yang tidak tahu mengasihi dan hanya mau dikasihi saja, sebetulnya kita belum lagi memenuhi standar kekristenan yang sesungguhnya. Maka itu, orang-orang percaya haruslah menjadikan kasih itu sebagai asas di dalam hidupnya, seperti mana Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan telah mengasihi kita sehingga Ia sanggup menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Kita hidup pada hari ini semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Alkitab berkata, satu hari ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, firman Tuhan ini terambil di dalam Matius 22 daripada ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39. Saudara, dua perintah. Yang pertama tadi dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, perintah yang terutama, yang sama seperti perintah yang pertama tadi adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, saya percaya kasih dan mengasihi adalah apa yang diperlukan umat-umat Tuhan dewasa ini. Jika kita setia mengasihi dan saling menolong dan melakukan perbuatan yang baik, kita akan membina kesatuan roh yang erat di dalam Kristus. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, gereja Tuhan harus tetap bersatu pada hari ini. Sekalipun keadaan dan situasi mungkin tidak mengizinkan kita seperti dahulu. Kita bersama-sama di dalam gereja, kita melayani bersama-sama. Tetapi hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita masih tetap bersatu di dalam roh kita, di dalam Kristus pada hari ini saudara. Jadi saudara, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan untuk hidup di dalam kesatuan. Yang pertama, hidup dalam kerendahan hati. Saudara, marilah kita hidup dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, seperti mana Tuhan Yesus yang selalu rendah hati di hadapan Allah. Hal yang kedua, selalu baik hati. Ya, saudara, mari kita belajar untuk selalu mengoreksi hati kita. Jangan biarkan ada niat-niat yang jahat, ada keinginan-keinginan yang jahat dalam hidup kita terhadap orang lain. Tetapi mari kita selalu belajar untuk jadi pribadi yang selalu baik hati. Hal yang ketiga yaitu kesabaran.
Saudara, apapun keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi pada hari ini, bersabarlah. Karena apa, saudara? Karena di sebalik apa yang Tuhan izinkan terjadi, itu selalu punya maksud dan rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Hal yang keempat adalah mengasihi. Ya, jangan lupa di dalam seluruh ajaran Yesus, kasih adalah di tempat yang pertama. Maka itu kita harus hidup sebagai seorang Kristen yang mengasihi, bukan sahaja terhadap saudara seiman kita, tetapi juga terhadap orang-orang lain yang mungkin tidak seiman dengan kita. Saudara, cara terbaik untuk kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain adalah dengan menyatakan siapa Yesus di dalam kehidupan mereka. Beritahu tentang Yesus kepada mereka, karena kita tahu hanya melalui Yesus saja orang-orang akan diselamatkan. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sebelum saya menutupi kebenaran firman Tuhan ini, saya mau membawa kita melihat kesimpulan daripada apa yang kita pelajari hari ini. Nah, saudara, kesatuan roh yang erat di dalam Kristus akan menjadikan kita semakin kuat. Namun, perpecahan hanya akan mengundang kesedihan dan kekecewaan. Maka itu, selagi masih ada daya, usahakanlah untuk tetap memelihara kesatuan roh di dalam Kristus. Saudara, Tuhan menginginkan kesatuan di antara kita semua. Saya percaya selepas keadaan pulih seperti biasa, kita akan bangkit dengan kesatuan yang luar biasa lagi di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama terus bersatu di dalam Tuhan, bersatu melayani Tuhan, bersatu dalam melakukan apapun juga panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebelum saya menutupi firman Tuhan ini, mari saya mau berdoa untuk kesatuan di antara kita semua. Seperti mana Bapa dan Anak adalah satu, demikianlah kita semua satu di dalam Kristus. Kita berada di dalam satu iman, satu Tuhan, kita berada di dalam satu roh, ya, karena itulah kepribadian kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, angkat tangan saudara, mari kita berdoa sama-sama untuk kesatuan di dalam gereja kita. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajari kami tentang sebuah kesatuan. Maka itu saya mau berdoa ya Tuhan, supaya kami sebagai umat-umat-Mu yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau panggil untuk berada di dalam pelayanan-Mu pada hari ini, kami akan terus bersatu di dalam kasih-Mu Tuhan. Tidak pedulilah apapun situasi dan keadaan yang coba untuk memisahkan kami, semuanya itu tidak dapat memisahkan kami Tuhan, karena kami semua tetap bersatu di dalam roh, di dalam Kristus. Bapa, biarlah Engkau terus memelihara kesatuan roh yang erat di antara kami semua ya Tuhan, sehingga kami terus hidup sebagai anak-anak-Mu yang tetap bersatu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan dan termulialah nama-Mu Bapa. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Nah saudara, sebentar ini kita mau memungut uang persembahan kita, ya, dengan perkataan mungkin yang lebih jelas untuk kita gunakan, mentransfer, ya, uang kita ke dalam account gereja. Dengan itu saya mau berdoa sebelum kita melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, saya berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepadamu selepas ini, persembahan dan persepuluhan yang kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang memberi maupun yang tidak sempat memberi, biarlah berkat kelimpahan-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baiklah saudara, terima kasih.
karena sudah bersama-sama di dalam pelayanan pada minggu ini. Ya, kita bertemu lagi pada minggu-minggu yang datang, ya. Dan sambil kita menanti SOP yang sudah diberikan dan cara-cara bagaimana kita akan memulai pelayanan kita semula di dalam gereja pada minggu-minggu yang mendatang ini, ya. Jadi apa-apa info terbaru nanti pastor akan update di dalam grup kita, ya, sehingga kita tahu bila waktu kita boleh kembali ke gereja semula seperti sedia kalanya, saudara. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.